Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan para sedulur, para sesepuh-sesepuh di seluruh Nusantara, kami ingin menceritakan kelanjutan dari kedatangan Syekh Magelung Sakti atau Syekh Syarif Sam kepada diri saya secara pribadi. Di kesempatan malam hari ini, saya ingin menjabarkan tentang itu sesuai dengan masukan dari sedulur-sedulur yang menyatakan bahwa kejadian itu sudah terjadi, diantaranya adalah di Pati dan terjadinya demo di gedung DPR. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur di seluruh Nusantara selalu diberikan kesehatan, waluya jati, kawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ini sedulur, kebetulan juga malam hari ini kami berkumpul, guyub, saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya, saling melengkapi, bukan saling menggurui. Di channel kami terdahulu tentang Asrul Goib, ijazah Asrul Goib Syekh Magelung Sakti. Di situ saya hanya menceritakan tentang sedikit dari pengalaman spiritual saya ketika mendapatkan pengijazahan Asrul Goib itu. Sebelumnya beliau kan datang kepada saya. Di dalam spiritual saya lengkapi ya para sedulur. Kita menyambung di konten saya sebelumnya tentang Asrul Goib Syekh Magelung Sakti. Jadi ketika itu beliau datang dengan membawa sebuah pasukan. Herannya, beliau itu berada di bawah tanah. Berada di bawah tanah itu berarti kayak terowongan, gua-gua bawah tanah, macam seperti itu para sedulur. Dan beliau memakai busana serba hitam dan ikat kepala berwarna hitam. Ketika sudah ditelusuri, oh ternyata saya baru mengerti bahwa artinya itu adalah gerakan bawah tanah, underground, bawah rakyat. Gerakan bawah tanah itu biasanya berhubungan dengan gerakan rakyat, dan itu terjadi di Pati. Nah, kejadian di Pati itu kurang lebih di tanggal 10 Agustusan. Itu tentang kenaikan PBB ya, dari kepemimpinan yang di Pati, yaitu Sadewo. Rakyat tidak setuju dan akhirnya terjadilah demo di situ. Beliau itu datang kepada diri saya itu di bulan Juli para sedulur. Makanya di Syekh Magelung Sakti saya mengupload tentang pengijazahan itu di tanggal 28 Juli. Jadi kedatangan beliau itu di bulan Juli, di awal, di minggu pertama di bulan Juli. Ternyata saya baru tahu, dan itu juga sedulur yang memberitahu di komentar, Kang, sudah terjadi di Pati, katanya seperti itu. Dan saya baru oh ya, mungkin ini artinya. Karena jedah ketika saya kedatangan beliau dan saya sowan kepada sepuh, kami hanya berharap semoga negara ini tidak terjadi apa-apa, selalu dilindungi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kami berminta maaf jika kami selalu punya salah kepadamu ya Allah. Nah, setidaknya kami seperti itu. Tidak mengerti harus sampai kepada suatu yang genting atau yang akan merambah kepada suatu huru hara yang hampir terjadi di Indonesia ini. Menyeluruh ya, walaupun belum sepenuhnya.
Oh ternyata pakaian beliau warna hitam, ikat kepala warna hitam, dan beliau ada di sebuah lorong. Beliau itu berucap kepada diri saya, tapi saya tidak mengerti karena saking banyaknya suara di situ tuh para sedulur. Banyak suara dan beliau hanya sekedar mengucap-ucap, tapi saya tidak mendengar. Jadi saya hanya diam. Setelah itu beliau datang kembali para sedulur. Beliau datang kembali. Nah, kalau sekarang berada di permukaan bumi, yaitu di aspal, di jalan-jalan, dengan berpakaian berwarna hijau semua, dan ikat kepala juga berwarna hijau. Berikut juga dengan pengikutnya atau anak buahnya, ya bahasa zaman sekarang. Tapi pengikutnya tidak ikut hijau semua, berbagai macam warna-warna dari pakaian yang mereka kenakan. Hanya beliau saja. Saya juga tidak mengerti kenapa beliau memakai pakaian berwarna hijau dan ikat kepala berwarna hijau para sedulur. Dan kebetulan juga ada komentar di konten yang berjudul Syekh Magelung Sakti itu juga, bahwa Kang, itu juga sudah terjadi, ternyata itu adalah gedung DPR. Kan gedung DPR itu warnanya hijau ya atapnya. Wah iya, saya baru paham juga para sedulur. Apalagi beliau berjalan di atas aspal ya, kan itu di pinggir jalan. Kalau gedung DPR itu di jalan utama. Saya baru paham para sedulur. Apa yang kita dapat dan apa yang kita harus pelajari dari spiritual kejadian-kejadian yang terjadi, mungkin itu hanya faktor kebetulan saja, tapi tidak mungkin kalau itu hanya sekedar kebetulan, karena beliau kan pasti memberitahu melalui simbol-simbol, siloka-siloka. Tapi mohon maaf, ampura Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampura Syekh Magelung Sakti, Syekh Syarif Sam, mulai bodoh beli ngerti beli paham tentang arti dari simbol yang beliau berikan. Mohon ampura Gusti Allah. Tapi apa yang bisa kita pelajari atau kita petik dari kejadian ini adalah semua itu berasal dari suatu keputusan dan juga lisan. Bukankah hadis Kanjeng Nabi berpesan kepada kita umatnya, salamatan insanu fi hafizul lisan, yang artinya keselamatan manusia itu tergantung kepada kemampuannya untuk menjaga lisannya. Hadis riwayat Bukhari. Kita dituntut untuk mulai belajar berbicara dikala waktu kita masih kecil. Tapi ketika kita sudah bisa untuk berbicara, kita dituntut untuk menjaga lisan kita seumur hidup kita. Ngeri kan para sedulur? Juga banyak kejadian, mungkin para sedulur lebih paham daripada saya tentang kejadian politik. Hanya karena sebuah ucapan terjadilah penjarahan, terjadilah rumah rusak. Tidak hanya satu orang, ada contoh-contoh yang lainnya. Subhanallah. Terjadi juga di Cirebon, di kota saya, di kabupaten dan di kota, kerusuhan tentang marahnya rakyat, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, anggota DPR terutama, gedung dirusak semua, dibakar. Apa yang rakyat ingin? Itu kan seharusnya pemerintah lebih peka, tapi saya yakin pemerintah juga memiliki tidak hanya kekuatan yang ada yang menghalangi untuk mencapai segala sesuatu keinginan rakyat itu terwujud. Saya kurang paham akan hal itu, tapi ini menjadi satu pemikiran dari pribadi diri saya, para sedulur. Jadi ketika para sedulur kalau ingin mengamalkan tentang asal goib Syekh Magelung Sakti, mangga silakan lihat konten saya aja di asal goib Syekh Magelung Sakti, karena banyak. Kalau saya
berikan lagi di sini, itu pasti panjang. Silakan para sedulur lihat saja di konten tentang Astrol Gaib Syekh Magelang Sakti ya para sedulur. Di pertemuan ini saya hanya ingin memberikan suatu keterangan, memperjelas dari suatu pengalaman spiritual saya kedatangan dengan Syekh Magelang Sakti itu para sedulur. Mohon ampura jika ada kesalahan dalam pribadi saya Munalan ini ya di pertemuan saat hari ini, saat malam hari ini. Mari para sedulur kita berdoa. Oh iya para sedulur, jika para sedulur saya minta tolong, barangkali ada yang bisa untuk menyampaikan sesuatu amanah kepada Presiden kita Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ditunggu kehadirannya di makam Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Pak Prabowo ditunggu di Cirebon, ada amanah. Mudah-mudahan ada yang menyampaikan para saudara. Kami sudah ikhtiar, sudah berusaha untuk menyampaikan pesan ini kepada Bapak Presiden melalui, tapi ya entahlah ya, namanya juga rakyat kecil ya, mungkin harus punya koneksi untuk sampai ke sana. Tapi tadi ada kilat, melihat para sedulur di atas saya di sebelah kiri. Mohon maaf para sedulur. Jadi saya minta tolong barangkali sedulur ya, ada koneksi sampai ke sana, saudara-saudaranya mungkin atau dari sedulur sendiri yang bisa menyampaikan kepada ajudannya agar Bapak Presiden ditunggu di Cirebon untuk ke makam Syekh Syarif Hidayatullah. Ada amanah demi tanah air kita, bangsa Indonesia. Arahnya ke sana masalahnya para sedulur. Presiden-presiden sebelum ini juga sudah ke Cirebon para sedulur. Nah sekarang Pak Prabowo ditunggu di Cirebon. Bukan menyuruh, bukan memerintah. Kami hanya berharap bahwa Presiden ke Cirebon karena ada satu amanah, intinya itu para sedulur ya. Barangkali ada yang bisa sampai koneksi ke ajudannya atau seperti apalah aturannya, saya mohon sampaikan. Mari sedulur kita berdoa untuk negara kita tercinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi, bimbinglah para pemimpin kami agar senantiasa menunaikan amanah dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Satukanlah hati seluruh rakyat Indonesia agar tetap rukun, tetap damai, dan saling menghargai dalam keseragaman. Ya Allah, jauhkanlah bangsa kami dari segala bencana, perpecahan, dan fitnah. Limpahkanlah keberkahan atas tanah air kami. Majukan pendidikan, kesehatan, serta ekonomi rakyat kami. Jadikanlah negara Indonesia negara yang baldatun, toyibatun, warobun ghafur, sebuah negara yang mengumpulkan tentang kebaikan alam semesta ini dan kebaikan perilaku penduduknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walillahil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Amin amin. Alhamdulillah. Itu para sedulur ya, pertemuan malam hari ini. Jadi para sedulur kalau mau pengijazaan Astrol Gaib Syekh Magelang mangga silakan lihat di konten kami sebelumnya. Baik-baik jaga diri para sedulur dimanapun berada. Jaga dirimu, jaga keluargamu, terutama anak-anak. Hati-hati di keramaian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
melalui melindungi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe ya, bantu channel Saumas 81. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.